Halo, 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 kembali lagi ke channel saya, Asung Misteri. Pada malam hari ini saya tidak explore keluar ya teman-teman, karena saya juga baru pulang kerja dan begitu lelahnya saya teman-teman. Dan jadi pada malam hari ini saya akan membahas tentang misteri dari pusaka saya teman-teman. Saya di rumah memiliki pusaka dan kebetulan ini dapat kiriman dari teman saya, sahabat ya. Nah, di sini saya sudah beberapa minggu atau beberapa ya, udah lama juga ya saya teman-teman berada di rumah gitu ya. Mungkin saya explore pulang malam gitu ya teman-teman, atau kerja pulang malam dan belum sempat juga membuat video. Dan pada malam hari ini saya sempatkan ya teman-teman, karena saya nggak explore keluar ya kebetulan teman-teman. Saya akan bercerita tentang, membahas tentang fisik dari koleksi saya yang satu-satunya benar-benar menarik dan benar-benar di luar nalar logika teman-teman. Yaitu saya memiliki pusaka yang berdapur pamungkan jagat dan pamornya itu junjung derajat. Dan ini berdapurnya ya, nama kerisnya itu Tilam Sari teman-teman. Jadi kita membahas tentang misteri tentang pusaka saya, yang salah satu pusaka saya yang dari lainnya gitu ya, yang koleksi dari lainnya itu yang benar-benar paling saya tidak bisa tangkap secara logika gitu teman-teman. Malam itu saya memang benar-benar, ya memang belum saya papakan ya, baru saya bersihkan saja gitu teman-teman. Semenjak saya memiliki pusaka ini teman-teman, ini kalau malam ya, jujur aja kalau malam ini itu bunyi klotak 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 gitu teman-teman. Jadi saya baru demi melawan rasa penasaran ya, demi melawan penasaran saya coba nanti tes eksperimen. Saya keluar teman-teman, saya tinggal ya, kamera saya tinggal, dan lampu ini kan pakai lampu senter teman-teman, saya padamkan ya teman-teman, lampunya saya matikan, hanya sekedar penerangan seala kadarnya gitu teman. Nanti saya keluar dan selain membahas tentang misterinya dan tentang filosofinya juga teman-teman, jadi keris ini kebetulan benar-benar fenomenal gitu teman-teman, yang dicari oleh kaum-kaum orang-orang yang diburu oleh orang-orang yang ingin naik jabatan atau pangkat, ataupun mencari apa ya, mencari gelar gitu teman-temannya di pekerjaannya, baik itu dia menjadi lurah, camat, ataupun menjadi pejabat ya. Pasti ibaratnya ini memiliki filosofi ke arah situ teman-teman. Dan filosofi dari junjung derajat itu adalah menjunjung menambah apa, naik jabatan gitu ya, ibaratnya diangkat ya, yang dari rendahan, pegawai rendahan misalnya, diangkat menjadi pegawai tetap ataupun PNS gitu teman-teman. Jadi rata-rata keris ini memang konon katanya diburu oleh orang-orang yang memang ingin menjadi kaum derajatnya itu lebih tinggi gitu teman-teman. Misalnya pengasihan, disayang disayang bos, ataupun dia rezekinya lancar dan sebagainya lah gitu teman-teman. Saya juga sedikit-sedikit tahulah tentang apa yang namanya yoni ataupun efek dari energinya gitu teman-teman. Nanti kita coba tes ya efek dari energinya. Nanti saya taruh sini, saya redupkan lampunya, saya matikan senter ya teman-teman, saya dengan penerangan apa adanya, dan nanti saya keluar ini di kamar ya teman-teman. Jadi eh, filosofi tentang kris ini, tuah dari kris ini adalah eh, apa ya, pengasih ya, bukan pengasihan sih, pengasihan juga ya bisa ya kalau dibilang apa ya, sedikit-sedikit kurang paham ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah paham benar-benar tentang pusaka, mungkin bisa komen di bawah gitu teman-teman ya.
bisa komen-komen, memberikan komentar. Dan kebetulan channel saya Dunia Misteri gitu teman-teman, Dunia Misteri, Dunia Explore. Dan pada malam hari ini saya kebetulan tidak explore, saya kebetulan coba aja, saya iseng-iseng, saya coba ya, demi melawan rasa penasaran saya. Nanti saya tinggal ya kamera ya di dalam kamar, saya keluar, saya redupkan lampunya gitu teman-teman. Dan saya kronologi dari Kris ini adalah, memang katanya dulu pernah mau ditawar, kata teman saya nih, nggak dikasih teman-teman. Mau ditawar 5 juta, 5 juta itu nggak dikasih ya teman-teman. Karena apa ya, kalau orang yang masih memiliki hati niat yang benar-benar belum, keimanannya tuh belum, masih goyang gitu ya, masih kotor, itu kata orang tua dulu ya, nggak bisa memegang, nggak cocok lah ibaratnya memegang suatu pusaka ya teman-teman ya. Pusaka itu adalah ageman, ageman seseorang secara pribadi kita gitu teman-teman ya, ibaratnya seperti pakaian kita lah ibaratnya teman-teman, seperti itu ya. Jadi yang saya ingin bahas dari segi misterinya juga, segi sejarahnya juga gitu teman-teman. Jadi kita sebagai budaya ya, sebagai orang berbudaya, ibaratnya kita bukan percaya kepada ini ya, ini hanya sebagai ibaratnya perantara, dan juga eh, kita ingin merasakan gitu ya teman-teman, merasakan yang ibaratnya orang belum belum merasakan gitu ya, misalnya tentang horornya, misterinya, tentang mitosnya, ataupun tentang sejarahnya ya. Percaya nggak percaya, memang kadang-kadang saya juga nggak percaya gitu teman-teman, tapi kadang-kadang ada gitu teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, saya penasaran. Saya udah 2 hari ini semenjak saya punya ini teman-teman, saya dimimpikan ya, istilahnya maaf kata ya, ini adalah berenergi yang benar-benar kuat gitu teman-teman. Katanya kenapa kok teman saya memberikan kepada saya, karena saya ibaratnya orangnya, menurut orang-orang kan, jadi sifat dan perbuatan kita kan dinilai dari orang juga gitu kan. Orang menilai kita, wah orangnya baik, tidak pernah mabok-mabokan dan sebagainya gitu, nggak melakukan hal kriminal gitu ibaratnya, yang masih, kita masih mengikuti ajaran agama kita ya. Ya kalau berbuat baik itu ya setiap saat gitu teman-teman. Menurut saya pribadi, kita dimanapun berada kita harus selalu berbuat baik gitu teman-teman ya. Berbuat baik ya sesuai dengan ajaran agama kepercayaan kita masing-masing gitu teman-teman, gitu aja ya. Nah, itu dianggapnya baik, dan ibaratnya wah cocok nih, bersih lah ibaratnya ya. Makanya untuk selama ini, selama beberapa ini ya, memang saya rawat gitu teman-teman ya, kenang-kenangan lah, sebagai kenang-kenangan, hadiah juga ya. Bukan kita percaya kepada benda ya, jadi jangan salah paham, kita menguri-nguri budaya aja gitu teman-teman, menguri-nguri budaya, melestarikan budaya nenek moyang, untuk kelak keturunan anak cucu kita nanti bisa mengerti tentang sejarah gitu teman-teman. Gitu aja lah intinya. Jadi soal urusan kodam ataupun yoni ataupun energi itu urusan belakangan lah teman-teman ya, percaya nggak percaya. Dan dari filosofi Kris ini saya jelaskan ya teman-teman, coba kita lihat ya pusakanya seperti apa teman-teman. Tapi ini berpamor junjung derajat teman-teman, jadi berpamor junjung derajat ya. Coba kita lihat pusakanya, kita dekatkan teman-teman biar teman-teman lebih jelas. Oke, ini berpamor junjung derajat ya. Jadi belum, memang kalau secara kita lihat dari segi kasat matanya memang nggak kelihatan ya junjung derajatnya, karena emang ini udah ya ibaratnya dikata sepuh gitu ya, keris sepuh, keris sepuh di era Mataram teman-teman. Era Mataram ini termasuk keris istimewa lah. Jadi ini keris istimewa ya. Jadi termasuk keris yang
berpamor, junjung derajat ya teman-teman. Jadi kenapa junjung derajat itu ada artinya teman-teman. Junjung derajat itu dulu seorang empu membuat suatu benda pusaka itu ini berbentuk doa ya teman-teman, menggunakan doa-doa, menggunakan tirakat, menggunakan puasa gitu ya teman-teman, orang dulu ya, empu-empu zaman dulu ya. Jadi membuat suatu benda, kalau zaman sekarang istilahnya doa tapi tidak berbentuk, tapi kalau orang tua gitu dulu ya empu gitu ya, dia berdoa ibadah sambil membuat suatu ya pusaka ataupun benda yang akan diberikan pada sang pemilik ya. Semoga sang pemilik ini diberkati doa-doanya melalui perantara ya. Ini hanya perantara-perantara doa si empu. Semoga sang pemilik ini mempunyai kerejekian lancar, memiliki pekerjaan yang baik gitu ya teman-teman. Seperti itu ya filosofinya ya. Untuk segala macam itu urusan Tuhan gitu ya teman-teman. Kita tinggal apabila kita berdoa gitu ibaratnya ya tergantung Tuhan juga, atau rezeki, jodoh dan lain sebagainya udah ada yang ngatur ya Tuhan ya, ini hanya perantara ya. Jadi filosofinya seperti itu. Supaya kenapa dibuatkan seperti ini dan dibuatkan filosofi seperti itu ya teman-teman, karena untuk manusia itu lebih mengenal lagi kepada Tuhan sebenarnya teman-teman. Jadi kebanyakan orang kalau tahu keris itu kebanyakan hal-hal sisi jeleknya aja gitu, sebenarnya enggak ya. Jadi gimana caranya kita sebagai orang pendidikan ya, pendidikan itu dalam arti kita sekolah tinggi ya, kita juga harus belajar sejarah gitu teman-teman, menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan peninggalan nenek moyang kita juga gitu. Jadi warisan-warisan Indonesia itu perlu dirawat, dilestarikan, dan juga perlu bukannya di ini ya, tapi dipelajari supaya anak cucu kita yang masih bangku sekolah itu pasti harus tahu tentang sejarah gitu sebenarnya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi menguri-nguri budaya, melestarikan kebudayaan Indonesia, warisan Indonesia yang benar-benar luar biasa, kekayaan warisan budaya kita sangat luar biasa ya teman-teman. Kita sangat menjunjung tinggi persatuan Indonesia gitu ya, seperti bendera merah putih itu juga ada simbolnya gitu ya, seperti itu sebenarnya gitu ya teman-teman. Kenapa orang-orang dulu, pahlawan dulu menjahit bendera merah putih, kenapa kok punya prehandel gitu ya, ibaratnya ageman ya, pusaka ya. Pusaka apa sih? Pusaka itu ya adalah warisan gitu, baju ya, simbolis bangsa Indonesia itu, bahwa bangsa Indonesia itu memiliki warisan budaya yang sangat luar biasa dan juga peninggalan sejarah gitu ya teman-teman. Ya kenapa dibuat bendera merah putih? Karena bendera merah putih dibilang pusaka sang saka merah putih, itu juga sebenarnya seperti itu, menuju ke situ, bukan menuju ke arah yang dominan jeleknya gitu. Kebanyakan orang-orang udah melihat, apalagi yang namanya orang udah sok bener gitu ya, merasa dirinya udah benar, dan ini tuh biasanya menganggap sejarah itu nol gitu teman-teman ya. Sebenarnya enggak, kita harus wajib, apalagi yang namanya kita orang udah dari sekolah, dari SD, kuliah sampai dengan bekerja, itu juga ibaratnya kita harus menghormati para pahlawan, menghormati ya, bukan menyembah. Kebanyakan salah kaprah gitu ya teman-teman. Jadi kita bagaimana caranya menghormati warisan leluhur gitu ya, menghormati. Jadi hanya perantara ya gitu filosofi sejarahnya. Junjung derajat itu adalah berfilosofi menjunjung derajat masing-masing seseorang dalam segala kehidupannya, baik itu melancarkan pekerjaan, melancarkan rezeki, maupun kewibawaan gitu. Di sini ada pamengkan jagat ya teman-teman. Intinya pamengkan jagat itu sebenarnya lipatan-lipatan pusaka yang ibaratnya tidak sengaja empunya itu buat gitu teman-teman. Ini lipatannya mungkin karena dia bercabang, jadi dia tuh agak retak, jadi ada bolongannya, itu namanya tengah-tengah ada lubangnya gitu ya.
Itu Pamengkan Jagat namanya. Pamengkan Jagat itu terus dibuat lagi karena ada berlubang gitu ya pusakanya gitu ya teman-teman. Jadi sang empu ini mendoakan lagi, ditambah lagi memberikan arti makna filosofi kembali bahwa Pamengkan Jagat itu adalah seseorang sosok ya, sosok sang pemilik itu bisa berwibawa gitu, percaya diri, pede kalau zaman sekarang ya bilangnya seperti itulah. Nah sekarang sudah sedikit demi sedikit tadi saya akan jelaskan kepada teman-teman, dan saya akan membahas tentang mitos dan misterinya teman-teman, seperti itu ya. Jadi walau alam ya, nggak tahu kenapa gitu ya, namanya orang dulu, doa orang dulu itu katanya ya memang lebih manjur ya timbang orang-orang sekarang gitu ya teman-teman ya. Jadi orang dulu itu tirakatnya benar-benar luar biasa, dan kita bangga sama mereka-mereka ya, orang dulu ya, yang tahu tentang pemahaman-pemahaman tentang dunia-dunia apa ya namanya ya, kalau di ini ya, eh, saya apa ya, pokoknya intinya historinya lah gitu lah, misterinya lah gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti saya tinggal teman-teman pusakanya, saya tinggal saya tinggal seperti ini ya teman-teman. Nanti bisa tahulah teman-teman nanti gimana reaksinya, dan nanti saya coba akan ini ya teman-teman, tinggal di sini ya. Saya redupkan lampunya teman-teman. Saya redupkannya lampunya ya. Oke teman-teman, saya redupkan lampunya. Nanti teman-teman bisa merasakan bagaimana, bisa tahulah di kamera ya, karena saya juga akan keluar. Saya nggak di sini teman-teman, saya akan keluar. Saya tinggal saya pasang kamera CCTV lah ibaratnya gitu ya, karena saya nggak punya CCTV. Jadi saya pakai kamera biasa aja teman-teman, dan lampunya akan saya redupkan pakai cahaya cahaya lampu seala kadarnya aja teman-teman. Oke ya, langsung aja saya redupkan ya teman-teman. Saya redupkan lampunya, kameranya juga saya akan, biar kelihatan teman-teman, bisa biar kelihatan, nanti saya akan ubah ya, saya matikan. Oke, saya matikan ya senternya ini, saya matikan. Oke, aduh kelap-kelip, bentar teman-teman. Nah saya matikan seperti ini, saya ubah kameranya teman-teman, saya ubah ya biar teman-teman. Nah saya seperti ini aja ya teman-teman, cukup ya kelihatannya, cukup ya. Oke, saya tinggal ya teman-teman, saya tinggal ya. Oke, saya tinggal. Nanti saya coba ini deh, saya akan apa sih namanya, beberapa menit aja lah teman-teman. Saya juga nggak bisa ngomongnya seperti apalah gitu ya teman-teman. Pokoknya saya kamera saya bikin gini supaya teman-teman biar tahu lah posisinya teman-teman. Posisinya nanti mungkin agak geser sedikit ya teman-teman biar ini ya. Oke dah. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman, ini saya rubah lagi karena saya ingin coba ya. Saya rubah lagi ya teman-teman kameranya, karena tadi saya tinggal. Saya nyalakan lagi kembali senter.
geser dikit ya biar kelihatan. Oke teman-teman, tadi saya sudah tinggal ya keluar sebentar ya, keluar beberapa menit. Nanti kita cek lagi videonya seperti apa ya, karena tadi saya kebetulan ngopi-ngopi juga ya di luar, ngopi-ngopi gitu ya, saya sambil tunggu waktu. Biar nggak terlalu panjang videonya, saya stop di sini teman-teman. Dan gimana reaksinya nanti kita cek bareng-bareng ya di video ya, kira-kira apa yang terjadi, interaksi apakah yang terjadi, nanti kita cek lagi. Oke teman-teman, sampai di sini aja kita bahas pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini saya coba taruh lagi ya. Oke, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, saya cukupkan channelnya pada malam hari ini. Ikutilah terus video-video kami selanjutnya, dan nanti kita lanjut lagi tentang explore ya, explore keluar ya, karena saya juga udah larut malam ya, larut malam, dan tadi juga bekerja juga ya, baru pulang, jadi ya nggak ada teman juga untuk kendaraannya, karena kalau untuk saya explore itu membutuhkan kendaraan juga teman-teman untuk ke suatu lokasi ya. Jadi mumpung senggang ya teman-teman, saya ingin memberitahu kepada teman-teman semua tentang misteri dari beberapa koleksi pusaka keris saya teman-teman. Oke, saya cukupkan channelnya pada malam hari ini. Jangan lupa like and subscribe, dan ikuti terus video-video kami selanjutnya. Oke, bye bye.